Hao Yun, bagaimana ini? Jangan-jangan mereka tahu jam tangan ini palsu, dan mereka datang untuk membuat masalah. Jangan khawatir, kita lihat dulu apa mau mereka. Sukeke, 2 hari yang lalu, kami berdua makan di sini. Dan setelah pulang, kami muntah dan diare. Pasti makanan di sini yang kotor. Hari ini kalian harus bertanggung jawab berikan penjelasan kepada kami berdua. Muntah dan diare. Bahan makanan kami selalu segar setiap hari. Bagaimana mungkin? Benar. Maksudmu kami bohong? Ini laporan pemeriksaan medis. Tertulis jelas, kami sakit perut karena makan di restoran kalian. Aku sakit perut. Masih mau ambil? Keracunan makanan. Bagaimana mungkin? Dulu aku makan di restoran Su ini setiap hari. Benarkah? Tidak disangka terjadi hal seperti ini. Pedagang yang tidak bertanggung jawab, aku tidak akan datang lagi ke sini. Masih buka restoran. Lebih baik tutup saja. Semuanya pasti ada kesalahpahaman di sini. Ya, restoran Su kami sudah buka bertahun-tahun. Semua orang bisa melihatnya. Ya, Apa yang kamu katakan? Buktinya sudah ada di sini. Makanan di sini yang bermasalah. Masih mau mengelak? Untungnya tidak ada yang meninggal. Kalau sampai terjadi sesuatu, kalian semua akan masuk penjara. jangan bicara sembarangan. Lalu bagaimana kalian ingin menyelesaikannya? Karena kamu ingin meminta maaf. Masalah ini mudah diselesaikan. Kalian ganti rugi mental kami. 400 juta rupiah. 400 juta rupiah. Kalian pikir kalian siapa mau merampok? Aku lihat kalian sengaja datang untuk memeras. Benar? Tidak mau bayar ya? Jangan salahkan kami kalau begitu. Ayo, hancurkan. Jangan bergerak. Jangan bergerak. Hati-hati. Hentikan. Apa yang kalian lakukan? Apa urusanmu? Bayar atau tutup toko? Siapa yang memberi kalian kuasa sebesar? Sialan. Aku sudah tidak suka melihatmu sejak terakhir kali. Hari ini aku akan menunjukkan padamu kehebatan kami berdua. Hao Yun. Halo polisi. Kami di sini. Rasakan ini. Dia benar-benar menelpon polisi. Tunggu saja kamu. Ayo pergi. Hao Yun, tadi itu kamu yang melakukannya? Aku juga tidak tahu. Mereka lemah sekali ya. Bu, Keke, kalian kenapa? Ya karena 2 hari yang lalu, orang-orang itu datang membuat onar. Sudah beberapa hari ini, tidak ada satu pelanggan pun di toko. Kalau begini terus, kita benar-benar harus tutup. Aku punya ide. Tunggu aku. Apa? Hao Yun, kamu mau ngapain? Kita bisa melakukan promosi untuk menarik pelanggan. Ini disebut mengumpulkan energi bisnis. Dengan beberapa metode di atas, kedai makanan ringan Su kita, omset bulan depan bisa naik 5 kali lipat. Dalam 3 bulan kita bisa buka 5 cabang. Tahun depan, kita bisa ekspansi ke luar negeri. Terakhir bekerja sama dengan Wall Street, kemudian bekerja sama dengan Chinatown, dan akhirnya go public. Apa dia bicara bahasa Mandarin? Kenapa aku tidak mengerti? Aku juga tidak mengerti. Tepuk tangan jika mengerti Bu Keke. Hahaha. Hao Yun, kamu bicara dengan sangat baik. Tapi, kami sementara tidak punya rencana untuk ke luar negeri. Jadi rencana ini kita kesampingkan dulu ya. Kalau begitu, terpaksa begini. Ini apa lagi? Ini aku dapat dari seorang pemilik toko saat aku lewat. Model pria. Aku tahu cara menyelamatkan toko kita. Aku sudah menemukan cara untuk menyelamatkan restoran kita. Ide bagus. Kabar baik, kabar baik. Kedai makanan ringan Su merayakan ulang tahun ke-30. Isi ulang saldo sekarang senilai 1.000 yuan. Bisa berfoto dengan pria tampan. Isi ulang saldo senilai 5.000 yuan. Bisa mendapatkan layanan satu-satu dengan pria tampan. Pria tampan? Seberapa tampan dia? Tentu saja setampan. Bintang papan atas baik dalam negeri maupun luar negeri. Bintang papan atas? Mana buktinya? Benar atau tidak? Apakah dia benar-benar tampan? Suruh dia keluar dan tunjukkan pada kami. Jangan terburu-buru semuanya. Aku akan memanggilnya keluar sekarang. Tunjukkan dirimu, sayang.
tampan sekali, jadilah suamiku. Benar-benar tampan, wow. Bawa pulang, bawa pulang. Ayo, ayo. Wow, tampan sekali. Ayo. Isi ulang saldo senilai 1.000 yuan. Kalian bisa berfoto dengan pria tampan ini. Aku. Isi ulang saldo 5.000 yuan sekarang. Bisa mendapatkan layanan 1v1 dari pria tampan ini. Aku isi 5.000. Silakan. Wow. Cepat. Silakan semuanya. Giliranku. Aku belum foto. Laris sekali. Ini dia mie ayammu. Keke. Menantu laki-laki yang tinggal serumah denganmu itu. Pilihan yang bagus. Antrean sepanjang ini. Jantinya pasti akan kaya raya. Sudah ku bilang, anak ini bisa menghasilkan banyak uang. Percaya padaku, penglihatanku tepat. Terima kasih banyak kepada kalian berdua yang telah menjodohkan kami. Minggir giliranku. Foto. Bibi. Kamu sedang apa? Aduh, tanganmu sedang apa? Cek pelit. Minggir. Kamu sedang apa? Cepat keluar. Zaman sekarang masih ada perempuan preman? Kalian dengar ya? Jangan menyentuh yang tidak seharusnya disentuh. Jangan sembarangan menyentuh. Sabar sebentar lagi ya. Nanti setelah pulang, ku hadiahkan paha ayam besar untukmu. Pasangan muda. Belum diselidiki dengan jelas sudah bilang, menemukan Peiyan. Kalian semua ingin mati ya, dan kamu? Sekian lama tidak ada kabar Peiyan. Untuk apa aku memeliharamu? Cepat cari. Baik, Kak. Sialan, tidak tahu diri. Ada apa ini? Kamu sedang apa? Tuan Pei? Peiyan. Ini milikku. Gila. Tuan Pei? Pei yang ternyata masih hidup? Kenapa dia tidak kembali ke keluarga Pei? Kenapa dia malah tinggal di tempat kecil ini? Anda pikir dia bodoh ya? Dia itu 2 minggu lalu terluka. Hanya ada satu kemungkinan. Dia hilang ingatan. Dia melupakan segalanya. Karena dia sudah melupakan semuanya. Jangan biarkan dia mengingatnya kembali. Baik, Tuan. 9.700, 9.800, 9.900, 10.000. Hao Yun, kamu hebat sekali. Apa yang kamu hasilkan hari ini sudah cukup untuk kedai makanan ringan kita selama 1 bulan. Maaf ya, aku tadi terlalu senang, tidak bisa menahan diri. Keke, kita sudah menikah. Ini memang hal yang seharusnya dilakukan pasangan suami istri. Meskipun begitu, tetapi setelah kamu memulihkan ingatanmu, apakah kamu akan meninggalkan kami? Bagaimana jika aku memulihkan ingatanku? Hao Yun akan selalu menjadi Hao Yun. Hao Yun juga akan selalu bersama Keke. Ikat mereka berdua dan bawa pergi. Aduh, ngapain? Lepaskan aku. Hao Yun, bangunlah. Bangun. Ada bau bensin. Seseorang ingin membunuh kita. Kita harus mencari cara untuk melarikan diri. Sini ku bantu. Jangan bergerak. Kusarankan kalian, jangan buang-buang tenaga. Tuan Pei, kenapa Anda di sini? Kalian sebenarnya siapa? Jangan mendekat apa yang kalian inginkan. Keke.
Hao Yun, Hao Yun, kamu masih belum tahu identitas aslinya kan? Dia adalah orang terkaya di Yuncheng. Pei Yan dari grup Pei. tidak mungkin. Dia bukan Pei Yan, dia suamiku Hao Yun. Tuan Pei, Anda salah orang. Ngomong-ngomong, aku harus berterima kasih padamu. Kalau bukan karenamu, aku tidak akan menemukannya secepat ini. Lepaskan dia. Aku pasrah pada kalian. Tuan Pei, kumohon. Apapun yang Anda inginkan, uang, atau apapun, kumohon lepaskan dia. Aku bisa memberikannya padamu. Yang kuinginkan tidak bisakah kuberikan? Pei Yan, dalam kondisimu saat ini, apa hakmu untuk bernegosiasi denganku? Bukankah kamu amnesia? Kalau begitu akan kubuat kamu ingat kembali. Hao Yun, Selamat pagi Tuan Pei. Hari ini adalah hari kematianmu. Setelah kamu mati, keluarga Pei ini akan menjadi milik bos kami. Dunia Pei Yu. Hao Yun. Hao Yun. Hao Yun, kamu baik-baik saja. Cepat bangun. Pei Yan, pewaris keluarga Pei hanya aku. Karena kalian saling mencintai, maka sebaiknya kalian menjadi sepasang kekasih yang mati bersama. Hao Yun, cepat bangun. Pergilah. Aku tidak akan pergi. Aku pasti akan membawamu keluar dari sini. Bertahanlah, jangan tidur. Hao Yun, kamu belum punya nama. Aku akan memberimu satu. Hao Yun, Apa yang kalian lakukan? ku beritahu kalian. Tangan kalian jangan menyentuh yang tidak seharusnya disentuh. Keke adalah orang tercantik di dunia ini. Hao Yun akan selalu Hao Yun. Hao Yun juga akan selalu bersama Keke. Kamu sangat menyukai keke anakku. Hari ini, kalian harus menikah. Keke, aku nanti pasti akan membuat kalian hidup bahagia. Kamu akan selalu menjadi menantu kami. Jika ada kehidupan selanjutnya, Hao Yun, aku masih akan menjadi Hao Yun. Silakan semuanya duduk. Hari ini aku mengumpulkan kalian untuk mengumumkan soal penerus berikutnya keluarga Pei. Pei Yan menghilang tanpa jejak, maka penerus keluarga Pei tentu saja Pei Yu kan. Sayang sekali, Pei Yan muda dan berbakat seperti itu. Malah begini ya. Selamat bos. Kakek, Pei Yan sudah begitu lama, tidak ada kabar. Kemungkinan besar sudah tidak selamat. Mohon kakek sabar. Selama bertahun-tahun ini Pei Yan atas kontribusinya bagi grup Pei. Semua kakek lihat sendiri, semula posisi penerus. Kakek sebenarnya lebih menyukainya. Namun sekarang, Kakek Pei, karena Pei Yan menghilang. Menurut aturan, posisi penerus keluarga Pei seharusnya ditempati Pei Yu. Tetapi status Pei Yu hanya anak di luar nikah. Apa maksudmu? Menurutku Pei Yu, meski belum banyak berjasa untuk keluarga Pei, setidaknya dia sudah bekerja keras. Pei Yu pasti mampu melakukannya. Semuanya, kita tetap menuruti keputusan kakek saja. soal penerus keluarga Pei, kakek sudah mengambil keputusan. Karena Pei Yan masih menghilang tanpa jejak, maka hanya Pei Yu yang dapat memikul tanggung jawab besar ini. Pei Yan, kali ini kamu benar-benar kalah. Aku umumkan, grup Pei penerus berikutnya adalah Pei Yan. Pei Yan. Pei Yan. Posisi pewaris keluarga Pei bukan untuk orang luar. Pei Yan, kamu sudah kembali. Kakek, Pei Yan, bukankah kamu? Bagaimana mungkin dia bisa lolos dari api tanpa cedera? melihatku kembali hidup-hidup. Kamu kecewa? Tentu saja tidak. Aku sangat senang untukmu. Ngomong-ngomong, kamu baru kembali, jadi belum tahu situasinya. Kakek sudah mengumumkan bahwa aku akan menjadi pewaris grup Pei berikutnya. Benarkah? Setauku, upacara pengangkatan belum dimulai. Segalanya belum pasti. Pei Yan, kamu menghilang begitu lama. Selama ini, boskulah yang mengelola grup Pei. Dialah yang menyelamatkan grup Pei. Kalau tidak, menurutmu kamu masih bisa berdiri di sini hari ini? Jadi aku harus berterima kasih padanya. Kalau bukan karena dia, apakah aku akan seperti ini? Pei Yan, apa maksudmu? Mungkinkah Pei Yan, karena kamu baik-baik saja, mengapa kamu menghilang selama ini? Tahukah kamu, saham grup Pei turun karenamu? Kakek,
Semua kurasa aku perlu menjelaskan apa yang kulakukan selama aku menghilang. Kinwei, aku harus memastikan tindakan malam ini berjalan lancar. Bos tenang saja. Nanti kematian Pei Yan tidak akan diketahui siapapun, tidak ada yang tahu. Apakah dia hilang atau jatuh ke tangan kita? Bagus. Setelah aku menduduki posisi pewaris keluarga Pei, jasa besar ini adalah milikmu. Apa? Ternyata hilangnya Pei Yan berhubungan dengan Pei Yu? Tidak disangka, Pei Yu adalah orang yang begitu kejam. Demi posisi pewaris, dia tega menghabisi adiknya sendiri. Ini tidak mungkin. Inilah perbuatanmu. Kakek ini pasti palsu. Dia memfitnahku. Memfitnahmu? Tidak masalah jika kamu tidak mengakuinya. Ini adalah aliran dana keluarga Pei beberapa waktu terakhir. Arus kas. Jika tebakanku benar, bagian yang tidak cocok di sini seharusnya sudah masuk ke kantongmu. Kurang ajar. Sia-sia aku sangat peduli padamu. Masih ingin mempercayakan keluarga Bei kepadamu. Keluarga Pei telah membesarkanmu selama bertahun-tahun. Hatimu dimakan anjing. Hahaha. Aku ingin mengambil alih keluarga Pei ke tanganku. Kenapa kalian dilahirkan lebih unggul dariku? Anak haram harus melihat wajah kalian untuk hidup. Aku benar-benar muak dengan hari-hari seperti ini. Kamu pantas diinjak-injak olehku. Cukup, penjaga. Usir Pei Yu dari keluarga Pei. Mulai sekarang, jangan biarkan dia menginjakkan kaki di keluarga Pei lagi. Jangan senang dulu. Aku tidak akan melepaskanmu. Ayan, kamu menderita. Kakek semuanya demi keluarga Pei. Karena Pei Yan sudah kembali, sekarang aku secara resmi mengumumkan. Grup Pei, penerus berikutnya adalah Pei Yan. Selamat, akhirnya keinginanmu tercapai. Sementara itu, aku juga punya kabar gembira untuk diumumkan. Pei Yan akan segera menikah dengan putri keluarga Ye Yue. Aku seharusnya tahu sejak awal, kita bukan orang yang sejalan. Aku tidak setuju.